Prabowo dan Megawati, pertemuan diam-diam, tapi dampaknya nyaring. Langsung aja ya, nggak usah muter-muter kayak jalur Transjakarta kalau lagi demo. Pertanyaannya simple. Bener nggak sih Prabowo ketemu Megawati diam-diam? Jawabannya, bener. Tapi yang menarik bukan cuma pertemuannya. Yang lebih nendang justru, kenapa bisa ketemu? Ada apa di balik pintu itu? Siapa yang bikin kopi? Oke, yang terakhir ngelantur. Pertemuan itu nggak sekadar silaturahmi ala lebaran. Ini bukan acara salaman sambil bawa kue nastar. Ini pertemuan politik. Dan baunya kuat banget. Kayak parfum cowok yang semprotannya niat banget sampai satu ruangan mabok. Bayangin, Megawati yang dulu ngegas soal Gibran, sekarang harus terima kenyataan. Gibran jadi wakil presiden. Dulu dikritik habis-habisan, disebut gak etis, gak masuk akal, gak demokratis. Sekarang, ya, ditelen mentah-mentah. Atau lebih tepatnya ditelen sambil ngelawan mual. Karena apa? Karena realitas politik itu kadang lebih keras daripada netizen pas lagi nyinyir. Prabowo udah menang, Jokowi udah geser haluan, dan Megawati lagi cari kursi di pinggir panggung, bukan lagi pemain utama. Tapi penonton. Dan yang pahit, nggak dikasih remote. Pertemuan ini bukan tawar-menawar. Ini simbolik. Megawati datang ke rumah kekuasaan, tapi bukan pemiliknya. Tamu, dan tamu yang kedatangan mobil maung putih kendaraan khas Prabowo, itu udah kayak ngasih pesan, Bu, kekuasaan sekarang udah pindah tangan. Intinya, PDIP diminta jadi oposisi. Tapi bukan oposisi galak, bukan oposisi yang hobi nyindir di Twitter, tapi oposisi yang sopan, diam, dan ngerti posisi. Kayak mantan yang masih temenan, tapi nggak usah sering-sering chat malam-malam lah ya. Di DPR, PDIP emang masih partai terbesar, tapi itu kayak punya rumah gede di tengah hutan, nggak ada tetangga. Koalisi Prabowo-Gibran udah nguasain lebih dari setengah kursi. Artinya, PDIP bisa diabaikan. Mau interpelasi, gagal quorum. Mau nolak UU, kalah suara. Mau protes, dijawab, yang kalah kok bawel. Padahal kader muda PDIP itu banyak yang potensial. Ada Ganjar, Puan, Basuki, tapi mereka nggak bisa jalan. Kenapa? Karena di atas mereka ada gunung tua berat dan nggak bisa digeser. Iya, Megawati. Masih duduk manis di puncak sambil nonton badai politik dari balkon. Ganjar sendiri itu tipe sabar, gak frontal. Tapi ya sabar juga ada batasnya. Setelah dicuekin pas pencapresan, didorong ke pinggir dan disisihkan, percayalah, Ganjar diam-diam nyicil utang politik. Dan utang itu pasti bakal ditagih. Entah nanti atau nanti banget. Masih relevan atau sedang nostalgia? Pertanyaan sensitif. Masih pantaskah Megawati jadi ketua umum PDIP? Elit pasti jawab ya karena takut. Tapi kader bawah banyak yang mulai resah. Lihat aja, dari 5 pemilu terakhir kalah mulu. Salah pasang capres, gagal pertahanin Jateng, dan yang paling nyesek, kehilangan Jokowi. Sekarang, Gibran, anak Jokowi lebih diterima publik daripada Puan, anak Megawati. Itu pukulan keras, tapi nggak pernah diakui. PDIP nggak kasih ruang regenerasi, jadinya stagnan. Dan kalau stagnan kelamaan, ya busuk dari dalam. Antara darah dan prestasi. Puan itu simbol dinasti, tapi bukan petarung. Bukan orator, bukan figur rakyat, nggak punya jaringan akar rumput yang kuat. Sementara Ganjar justru makin kuat walau kalah. Kenapa? Karena semua orang lihat dia disabotas. Dan dia tetap senyum. Nggak bales, nggak mewek. Tapi publik ngerti. Ganjar sekarang bangun jaringan bawah tanah. Pelan-pelan. Diam-diam. Tapi dalam. Dan kalau PDIP pecah, Ganjar bisa jadi magnet politik baru. Entah tetap di PDIP atau bikin poros sendiri. Dan ingat, kekuatan itu bukan soal jabatan. Tapi soal kepercayaan. Ganjar lagi nanam itu. Jasi berkuasa meski sudah terjabat, jangan kira Jokowi bakal pensiun tanam singkong. Salah besar, bos. Jokowi itu lagi bangun infrastruktur politik jangka panjang. Gibran adalah perpanjangan tangannya. Dan buat jaga Gibran, Jokowi pasang 3 strategi. 1. Bantu Prabowo menang. 2. Dorong Gibran jadi cawapres. 3. Tapi nggak nempel terus, biar nggak dibilang boneka. Cerdas kan? Jadi Prabowo tetap kuat secara independen, Gibran bersinar sendiri, dan Jokowi tetap fleksibel. Bisa main di semua lini, tapi gak kelihatan egois. Jokowi juga sibuk keliling desa, bangun komunitas, kasih sinyal ke anak muda. Bisa aja nanti bikin gerakan rakyat, think tank kekuasaan, atau bahkan ormas modern. Jokowi gak butuh partai, tapi partai yang butuh Jokowi. Megawati makin terjepit. Puan gak cukup kuat, Ganjar lagi menunggu waktu. Dan Jokowi masih jadi raja meski udah nggak di singgasana. PDIP harus milih. 1. Jadi oposisi loyal yang cerdas dan adaptif. 2. Atau tenggelam sebagai partai nostalgia yang hidup di masa lalu. Karena sekarang rakyat udah imun sama nyinyiran. Udah bosen sama jargon-jargon tua.
Kalau PDIP mau tetap relevan, mereka harus berani berubah. Bangun narasi baru soal ekonomi, pendidikan, desa, anak muda. Bukan terus ribut soal siapa yang harus mimpin. Kalau enggak, ya siap-siap ditinggal satu-satu. Elit minggat, kader pindah, simpatisan kabur. PDIP bukan mayoritas lagi. Jokowi bukan petugas partai. Gibran bukan anak buah. Prabowo bukan lawan lagi, tapi presiden terpilih. Ini bukan zamannya politik emosional. Ini zamannya politik rasional. Kesimpulan, kita lagi lihat pergeseran sejarah besar-besaran. Yang dulunya dominan, sekarang terpinggirkan. Yang dulu dianggap anak bawang, sekarang megang kuasa. Dan yang dulu diam, sekarang mulai bicara. Politik Indonesia pasca 2024 sedang mengarah ke poros baru, Prabowo, Gibran, Jokowi. PDIP di persimpangan, harus milih, mau berubah atau mau tenggelam. Yuk kita ngobrol di kolom komentar. Setuju nggak kalau PDIP harus berani berubah? Menurut kamu, siapa yang paling layak jadi pemimpin PDIP ke depan? Puan, Ganjar, atau malah tokoh baru? Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kita bisa terus ngobrolin politik Indonesia dengan cara yang santai tapi tajam. Dan, kalau kamu pengen kita bahas politik internasional, strategi Cina, konflik Ukraina, atau game besar Amerika di Asia Tenggara, tinggal tulis di komentar. Lanjut bahas politik dunia. Gaskun! Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parbelat kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi Official ayo maju, AR Mahmud Ba Ilmu, Fam Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Monto B kreatif penuh ide cerdas, Kendra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia. Kami Jokowi lovers.